Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Nomor induk mahasiswa 12209193076. Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah Indonesia kelas 10 SMA atau MA Alia tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, melalui pengamatan peta, peserta didik dapat menemukan jalur masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara dan menunjukkan tempat-tempat asal daerah dari para penyebar Islam ke Nusantara. Yang kedua, dengan membaca buku, peserta didik memiliki rasa ingin tahu bagaimana proses masuknya agama Islam ke Nusantara dan bagaimanakah peran tokoh-tokoh agama Islam dalam proses itu. Yang ketiga, dengan mendengarkan keterangan guru, peserta didik mampu bertanya tentang teori yang paling tepat tentang proses masuknya Islam ke Nusantara dan peranan para tokoh Islam dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yang keempat maksudnya, dengan mempelajari dan menyelidiki proses masuknya Islam ke Nusantara, peserta didik memiliki kemampuan menganalisis berbagai faktor pendukung teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Yang kelima, melalui telaah buku, peserta didik dapat menganalisis peranan para tokoh Islam dalam menyebarkan agama Islam yang mula-mula awalnya di Nusantara. Yang keenam, melalui diskusi peserta didik dapat memiliki keterampilan mengolah informasi dan menyajikan dalam bentuk tulisan tentang beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara dan peranan para tokoh dalam menyebarkan Islam di Nusantara. A. Tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Islamisasi adalah proses sejarah yang panjangnya bahkan sampai saat ini masih terus berlanjut. Kedatangan Islam ke Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Salah satunya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara yang kemudian memeluk Islam. Selanjutnya, yang B, Islam dan jaringan perdagangan. Berdasarkan data arkeologis, kegiatan perdagangan di Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi. Dari sumber literatur Cina, Cheng Ho mencatat bahwa terdapat kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Sedangkan dipaparkan oleh Ma Huan juga memberikan adanya komunitas Muslim di pesisir utara Jawa bagian timur. Berdasarkan kehadiran sejumlah pedagang dari berbagai negeri dan bangsa di Samudra Pasai, Malaka dan di pesisir utara Jawa yang diceritakan oleh Tom Peirce. Kesimpulannya bahwa ada jalur pelayaran dan jaringan perdagangan
antara beberapa kesultanan di Kepulauan Indonesia, baik yang bersifat regional maupun internasional. Selanjutnya yang C, yaitu ilustrasi perdagangan masa Hindu-Buddha atau masa klasik. Pada masa itu, yang pertama ada kerajaan Islam di Sumatera. Sumatera merupakan daerah pertama yang didatangi oleh kaum Muslim. Selain itu, Sumatera merupakan daerah yang sangat strategis dan berhadapan langsung dengan jalur pelayaran perdagangan dunia atau Selat Malaka. Berdasarkan catatan Thomas Pires dalam Suma Oriental, dikatakan bahwa di Sumatera terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan-kerajaan Islam di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Yang kedua, selanjutnya ada kerajaan Islam di Jawa. Islam masuk ke Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. Bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di tanah Jawa antara lain ialah telah ditemukan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Selain itu, di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasihan yang meninggal pada tahun 822 Hijriah. Agak ke pedalaman lagi, selanjutnya di Mojokerto juga terdapat ratusan makam Islam kuno. Makam tertua berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit. Berdasarkan informasi ini, tentu dapat disimpulkan bahwa Islam itu sudah lama masuk ke Pulau Jawa. Jauh sebelum bangsa Barat menjajaki kaki di Pulau Jawa, kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa yaitu seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kesultanan Banten, dan ada Kesultanan Cirebon. Yang ketiga, selanjutnya kerajaan Islam di Kalimantan. Di Kalimantan juga banyak terdapat kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Di antaranya adalah Kesultanan Pasir pada tahun 1516 Masehi, ada Kesultanan Banjar pada tahun 1526 sampai 1905 Masehi, Kesultanan Kota Waringin Kerajaan Pagatan sejak 1750, Kesultanan Sambas 1671, ada Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau 1400, Kesultanan Sambaliung sejak 1810, Kesultanan Gunung Tabur 1820, Kesultanan Pontianak 1771, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bulungan 1731. Yang selanjutnya, yang keempat, ada kerajaan Islam di Sulawesi. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung di Selat Malaka. Dan pada saat itu, pada masa itu masih besar-besarnya perdagangan yang terjadi. Contoh dari kerajaan Islam yang berada di Sulawesi adalah Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Bone,
Kerajaan Wajo, Kerajaan Sopeng, dan Kesultanan Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi, yang paling terkenal adalah Kerajaan Gorontalo. Selanjutnya yang nomor 5 ada Kerajaan Islam di Maluku Utara. Kepulauan Maluku Utara menduduki posisi yang sangat penting pada perdagangan dunia di kawasan timur Nusantara. Mengingat keberadaan daerah Maluku ini, maka tidak mengherankan jika sejak abad 15 sampai 19 Masehi, kawasan ini menjadi daerah rebutan antara bangsa Spanyol, Portugis, dan Belanda. Sejak awal diketahui bahwa di daerah ini terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore. Tapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Papua. Tanda-tanda awal kehadiran Islam ke daerah Maluku dapat diketahui melalui sumber-sumber berupa naskah-naskah kuno dalam bentuk hikayat seperti hikayat Hitu, hikayat Bacan, dan hikayat-hikayat setempat yang lainnya. Tentu sumber berita seperti Cina, Portugis, dan lainnya amat menunjang cerita sejarah daerah Maluku tersebut. Keenam, yaitu ada Kerajaan Islam di Papua. Berdasarkan sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa penyebaran Islam di tanah Papua sudah berlangsung sejak lama. Bahkan berdasarkan bukti sejarah terdapat beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Papua. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu ada Kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Diperkirakan kehadiran Islam di tanah Nusa Tenggara ini, khususnya di tanah Lombok, pada abad ke-16 Masehi yang diperkenalkan oleh Sunan Parapen, putra dari Sunan Giri. Sedangkan Islam masuk ke Sumbawa diperkirakan datang lewat Sulawesi. Adapun beberapa kerajaan Islam di Nusa Tenggara, diantaranya yaitu Kerajaan Lombok, Kerajaan Sumbawa, dan Kerajaan Bima. Materi selanjutnya yaitu akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Yang pertama, masjid dan menara. Seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid, dan masjid sendiri bermakna tempat bersujud. Di Indonesia, masjid memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Atapnya berupa atap tumpang, tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Masjid umumnya didirikan di tempat strategis. Yang kedua, makam. Pada umumnya, makam yang lokasinya di atas bukit adalah makam yang paling dihormati. Yang ketiga, seni ukir. Seni ukir di Indonesia pada zaman perkembangan Islam tidak diperbolehkan. Ini mengakibatkan kurang berkembangnya seni ukir di zaman Madia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.